pemirsa MTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bersama kami masih di program acara syiar pembinaan kajian Al-Quran hanya di MTV, AMTV menuju era digital. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama PW Cikia NU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi AMTV PWNO Jawa Timur. Saya akan mempersilakan kembali kepada Ustadz Imam Syafi'i untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Ustadz. Baik, para jamaah dan pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan 3 hal yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun kafaratun. Ada 3 hal yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbahul wudu fis sabarat. Isbahul wudu fis sabarat. Menyempurnakan wudu walaupun kondisi berdiding. Oleh karena itu berdiding itu biasanya musim tanggal bulan 7 sampai bulan 8. Betul-betul apa itu? Dingin. Walaupun dingin, kita tetap melaksanakan wudu yang sempurna. Karena apa? Wudu yang sempurna itu menjadi ukuran ibadah kita, sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah pernah melihat sahabat yang wudu. Habis wudu orang itu jalan, Rasulullah bilang, wailun lil alqab, wailun lil alqab, neraka wel bagi orang yang wudhunya tidak sempurna. Karena pada waktu itu kaki orang yang wudhu tersebut tidak dibasuh. Oleh karena itu kembali, ketika itu kembali juga belum sempurna lagi. Rasulullah bilang wailun lil alqab, neraka wel bagi orang-orang yang wudhunya tidak sempurna. Kalau sudah wudhu kita ini sudah tidak sempurna, kalau kita melakukan hal jamaah dan para pemirsa AMTV yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah tidak sempurna, otomatis sholat yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ukuran yang nomor 1 adalah wudhu. Ini yang perlu mendapat perhatian kita semuanya, anak-anak kita amati. Semuanya bagaimana wudhu anak-anak kita di rumah, sudah benar atau belum. Kalau kita mempunyai santri, kita amati santri-santri kita, murid-murid kita, siswa-siswa kita, apakah wudunya sudah benar? Karena apa? Anak sekarang banyak yang pakai baju yang tangannya itu sangat ketat, sehingga ketika wudu, ketika ditarik tidak sampai ke siku. Oleh karena itu diantara kewajiban diantara wudu itu yang pertama basuh muka, yang kedua adalah basuh tangan sampai siku-siku. Tangan itu ini, hasta itu ini, tangan itu ini. Yang kita dahulukan ini. Nah ini yang apa itu? Faksilu wujuhakum wa aidikum. Ini tangan. Ini baru marofik. Oleh karena itu ketika wudhu tidak sampai marofik, tidak sampai siku-siku, maka wudhunya otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak akan diterima. Karena berangkatnya pun sudah jalur yang dilalui tidak sempurna. Oleh karena itu penting memperhatikan anak-anak kita semuanya terkait masalah wudhu tersebut, karena ini menjadi hal yang paling penting bagi anak-anak kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu bagus, suci, bersih, indah, senang kebaikan, senang kebagusan. Ini para jamaah dan pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, marilah kita selalu memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita semuanya. Karena kita sudah diamanai, kata Rasulullah, an-nikahu rahmatun wal auladu karomatun. Nikah itu rahmat, tapi anak yang Allah berikan kepada kita adalah karomah bagi kita semuanya. Oleh karena itu karomah yang Allah berikan kepada kita semuanya harus betul-betul kita perhatikan. Oleh karena itu kita mempunyai tugas, ada riayah, ada wikoyah. Wikoyah itu menjaga kalau kita menanam padi, mulai kita tanam, kita
pupuk, kita siangi. Jadi anak kita itu mulai kecil kita besarkan, kita pupuk, kita berikan materi, akhlak. Oleh karena itu Rasulullah SAW, para jamaah dan para pemirsa di mana saja berada, Rasulullah pernah sampaikan, "Mana hala walidun khairan min husnil khuluq." Tidak ada pemberian orang tua yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang paling baik, yang bisa mengalahkan orang tua memberikan materi kepada anaknya adalah akhlak sopan santun. Sopan santun ini kata Rasulullah SAW. Jadi kita kembali yang bisa menghapus dosa-dosa kaum muslimin adalah yang pertama adalah wudhu yang sangat sempurna. Yang kedua, intiqalul aqdam ilal jamaah, memindah kaki kita untuk melangkah ilal masjid, untuk bersolat berjamaah. Ini adalah dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak asar orang Jawa bilang apa yang kita injak itu apa namanya ini? Bekas. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Ya habis yang kita jalan kita lewati itu lah yang kita lewati, bekas telapak kaki kita itu jadi catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Kata di dalam Al-Qur'an surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu. Wa naktubu, dan Allah menulis apa yang kita lakukan di depan, wa asaruhum, dan lapak lapak ya. Becak kaki kita melangkah itu menjadi catatan, menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada orang sholat sunnah dari depan kemudian pindah ke belakang, pindah ke samping. Dia orang kayak gini nih berharap yang tempat sujudnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini yang kedua adalah memindah kaki kita untuk menuju sholat jamaah akan menjadi pahala di sisi Allah, dapat melebur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wantidarus sholat ba'da sholat, menunggu sholat habis sholat maghrib kita nunggu sholat jamaah sampai sholat Isya. Ingat, sholat jamaah itu jaminannya jelas. Man sholla sholatal khamsi falahu khamsatul asya. Siapa yang sholat 5 waktu berjamaah, Allah akan berikan 5 hal. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama, Allah berikan kepada orang ahli sholat jamaah, rezekinya akan selalu mengalir. Lam yusibhu, kata Rasulullah, lam yusibhu fakrun fid dunya abada. Tidak akan menimpa kepada orang yang ahli sholat jamaah fakir, melarat selama-lamanya. Berarti orang ahli jamaah insya Allah akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jamaah terus kok masih belum dicukupi saja, berarti ada yang konslet di dalam hal-hal ibadah kita yang lain yang belum kita benahi. Harus kita cari di mana kok sampai sudah kita lakukan sholat jamaah kok masih tetap saja belum ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamuru ala sirat kalbarki, wa yamuru ala sirati kalbarki, dan Allah berikan dia orang ahli sholat jamaah liwat di wat siratal mustaqim kalbarki. Wat siratal mustaqim itu kayak apa jamaah semuanya, saya tanya. Dan para pemirsa di mana saja yang para pemirsa AMTV di mana saja berada, wat siratal mustaqim itu kayak apa? Menurut jenengan semuanya kayak apa? Kalau menurut saya wat siratal mustaqim itu kayak jalan tol. Kalau gambaran kiai-kiai zaman dahulu adalah seperti rambut yang dibelah 7 dibentang di atas neraka. Siapa yang lewat langsung
jatuh. Kalau penafsiran saya wat siratal mustaqim itu kayak jalan tol. Siapa yang mempunyai kartu e-tol, ya maka akan bisa berjalan lancar, akan melewati jalan tol dengan enjoy, dengan enak. Siapa yang mempunyai amal baik, man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Laki dan perempuan, siapa yang melakukan kebaikan akan Allah berikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa melewati di wat siratal mustaqim dengan mudah kayak lewat jalan tol karena kita sudah memiliki e-tol. Berarti amal, apakah amal kita yang bisa menyelamatkan di hadapan Allah? Rasulullah bilang, bukan amal kita yang dapat menyelamatkan. Bukan amal kita, para jamaah dan para pemirsa MTV yang dirahmati Allah. Bukan amal kita yang dapat menyelamatkan di hadapan Allah. Tapi Rasulullah bilang, karena rahmat Allah lah, kita akan bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada 3 hal yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Menyempurnakan wudhu walaupun waktu sangat dingin. Kemudian kedua, memindahkan kaki dari kaki menuju sholat berjamaah. Yang ketiga adalah menunggu jamaah sholat untuk sholat lagi selanjutnya. Ini terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Baik Ustadz, Masya Allah. Semakin menarik sekali bahasan kita kali ini Ustadz. Seperti di segmen sebelumnya, saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada para jamaah. Dalam ini siapa yang mau bertanya? Oh iya, monggo saja silakan. Jangan lupa sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Ekawati dari Lembaga TPQ Al-Ihsan. Saya mau bertanya, apa yang bisa menghapus dosa-dosa kaum muslimin? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Apa saja dosa-dosa, amalan-amalan yang dapat menghapus dosa kaum muslimin? Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hal-hal yang dapat menghapus dosa kita adalah menyempurnakan wudhu walaupun dingin. 2, kita selalu berusaha untuk melakukan sholat berjamaah. Karena sholat jamaah itu siapa yang sholat di rumah padahal dia sholat dekat dengan masjid, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La sholat li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat itu sempurna bagi orang yang tetangganya di masjid. Oleh karena sholat jamaah ini dapat menghapus dosa-dosa kita, mohon kalau bisa selalu berjamaah. Yang ketiga adalah apa tadi? Menunggu sholat habis sholat. Ini seperti zaman Rasulullah ada namanya istilah bukan ashabul kahfi, ya apa ashabul apa ya, saya lupa itu. Dari zaman Rasulullah itu orang yang selalu berada di masjid saja, makan tak makan pokoknya berada di masjid. Padahal Rasulullah pernah bersabda seperti ini, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan orang yang baik karena dia dzikir terus tapi tidak pernah ngurusi dunia. Wala akhiratahu li dunyahu, dan juga tidak baik yang karena dia karena akhiratnya saja dunia sampai dilupakan. Hatta yusiba minhuma jami'an, kata Rasulullah, sehingga dapat diperoleh kedua-duanya, ya dunia dan akhirnya. Inilah yang pernah Allah sampaikan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian Anda dari dunia. Vaksin, perbaikilah. Vaksin di sini artinya lebar. Perbaikilah istrimu, anakmu, perlu nafkah, perlu biaya sekolah. Kalau kamu wiritan terus, tidak pernah bekerja, anakmu gimana? Ini vaksin, berbaiklah kepada istri-istrimu, anak-anakmu. Kama aksanallahu ilaik, seperti Allah memperbaiki kepada kita semuanya.
Saya kira itu jawabannya ya, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih Ustadz Imam. Pemirsa MTV yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, dan jamaah di studio, tidak terasa 1 jam sudah kita mengaji menjadi kajian ketakwaan kepada Allah. Tak lupa saya akan menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita Ustadz Imam Syafi'i MPDI, kepada jamaah dari berbagai lembaga tadi tersebut. Ada lembaga Yayasan Pesantren Nurul Ilmi, Yayasan TPQ Al Ihsan, Yayasan Nurul Iman dari Sutadi. Terima kasih para jamaah. Dan tidak lupa saya yang bertugas di sini, saya Ning Yuyul, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa pemirsa, kalau ada saran, kritik atau pertanyaan, silakan hubungi kami di call center bawah ini. Acara ini terselenggara berkat kerjasama PWJKHNU Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.